Selamat siang untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, izinkan kami kelompok 8 mengajak ibu, abang, kakak, dan teman sekalian menjelajahi proyek kami yang berjudul website S1 Informatika. Sebelum langkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan isi anggota dari tim kami, yaitu dengan saya sendiri Kelvin Siombing yang berperan sebagai desainer. Lalu ada rekan saya dengan role yang sama, yaitu Pangeran Simamora. Lalu ada Derna Pitupulu sebagai tester yang ahli dalam bidangnya. Lalu ada Freddy Sirait yang merupakan seorang analis andal kami. Lalu untuk selanjutnya ada Rio Van Siombing dan Victor Lubis yang merupakan seorang developer berbakat dalam kode. Pada presentasi kali ini, kami akan menggunakan metode automation testing dan manual testing untuk memastikan kualitas dari website kami. Kami akan membawa Anda menyelami detail inovasi dan strategi di balik proyek ini. Dan untuk pembahasan lebih dalam, akan saya serahkan pada rekan saya. Sebelum masuk ke dalam manual testing dan automated testingnya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai website S1 Informatika. Nah, di sini kami mendevelop sebuah website S1 Informatika yang sebelumnya itu telah ada, di mana kami mengembangkan modul-modul yang terdapat di dalam website tersebut. Nah, di sini juga kami mempunyai dua modul yang ditugaskan oleh klien. Yang pertama itu adalah modul kompetisi dan yang kedua itu adalah modul alumni. Nah, di mana adalah modul ini yang sebelumnya belum ada di website S1 Informatika tersebut. Nah, di luar daripada itu, kami juga mengembangkan beberapa modul-modul lain yang sebelumnya telah ada, di mana kami memodifikasi tampilan guna dari fungsi-fungsi yang ada, misalnya dari penjelasan kodenya, dan juga kami juga memperbarui apa saja yang menjadi isi-isi dari data-data yang ada pada database website tersebut. Nah, yang kami gunakan dalam pemrograman ini adalah menggunakan bahasa PHP dan menggunakan framework dari Laravel. Untuk lanjutan dari presentasi ini, saya serahkan kepada kelompok saya. Sebelum kita masuk ke bagian testing, mari kita ketahui lebih dahulu apa itu manual testing. Manual testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara langsung oleh tester tanpa bantuan alat otomatisasi. Jadi, tester menjalankan test case secara manual, memverifikasi setiap fungsi, dan mencatat hasil pengujian. Apa itu automation testing? Automation testing adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan menggunakan alat atau skrip otomatis untuk menjalankan test case. Alat ini dapat membantu mempercepat pengujian, terutama untuk pengujian berulang atau skenario kompleks. Perbedaan manual dan automation testing. Yang pertama itu ada proses. Manual testing dilakukan secara manual oleh manusia, sedangkan automation testing ada kecepatan. Manual testing lambat, memerlukan waktu lebih lama, sedangkan automation testing cepat, terutama untuk pengujian berulang. Yang ketiga, akurasi. Manual testing rentan terhadap kesalahan manusia, sedangkan automation testing lebih konsisten dan akurat. Yang keempat, kapan digunakan? Manual testing itu untuk pengujian ad hoc, eksplorasi, dan sekali pakai. Automation testing untuk regresi, pengujian berulang, dan pengujian skenario besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang diuji. Jadi dalam pengujian website S1IF ini sebenarnya bertujuan untuk memverifikasi apakah sistem memenuhi spesifikasi kebutuhan yang sudah ditetapkan, dan juga untuk memastikan semua fitur yang berfungsi sesuai dengan harapan, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, untuk fitur-fitur yang diuji sendiri, itu ada 7. Yang pertama itu adalah beranda, kedua profil, ketiga kepengurusan, keempat kurikulum, kelima akademik, keenam kompetisi, dan ketujuh adalah kontak. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan eh, tes skenario dan tes case-nya. Baik, izin. Nah, bisa lihat sini, ini adalah testing skenario yang secara manual. Yang pertama itu untuk yang beranda.
Di sini ada test case ID-nya dan deskripsinya adalah untuk muat halaman beranda untuk pertama. Dan hasil yang diinginkan itu adalah halamannya sukses dimuat dengan menampilkan header, slider, events, kompetisi, berita terkini, dan footer. Di mana kriterianya itu pass atau berhasil. Lalu yang kedua, untuk memeriksa slider. Di mana harapannya itu slider berfungsi dengan baik. Menampilkan gambar dengan transisi yang halus dan tidak terdistorsi. Di mana kriterianya itu pass. Untuk yang ketiga, itu mengakses halaman event. Di mana dia hasil yang diinginkan itu saat tombol selengkapnya diklik, dia akan mengarahkan user ke halaman detail event yang terkait. Dan hasilnya adalah pass. Lalu untuk yang keempat, mengakses halaman kompetisi. Di mana itu hasil yang diharapkan saat tombol selengkapnya diklik, maka user diarahkan ke halaman detail kompetisi yang sesuai. Lalu untuk yang kelima, memeriksa berita terkini. Di mana itu harapannya berita terkini itu dimuat dengan informasi yang terbaru. Dan juga ada tombol selengkapnya yang menampilkan detail berita dan hasilnya juga pass. Lalu untuk bagian kedua, yang pertama itu adalah untuk menampilkan halaman visi misi. Ini adalah bagian profil. Hasil yang diinginkan itu halamannya memuat visi dan misi sesuai dengan desain. Informasi yang tampil dengan rapi dan jelas. Dan kriterianya itu pass. Lalu untuk yang kedua, dia akan menampilkan halaman sejarah, di mana deskripsinya sendiri menginginkan hasil untuk halaman sejarahnya berhasil dimuat dan menampilkan informasinya secara terstruktur dan hasilnya adalah pass. Lalu untuk yang ketiga adalah menampilkan halaman Himasti, di mana nanti dia yang diinginkan adalah untuk memuat struktur organisasi Himasti, mulai dari namanya, jabatan, divisi, dan periode kepengurusan. Dan sini hasilnya adalah pass. Untuk yang ketiga adalah kurikulum. Untuk test case yang pertama, dia akan memuat halaman kurikulum. Dengan hasil yang diinginkan, halaman kurikulumnya berhasil dimuat dan menampilkan semua semester dan kurikulum dalam format tabel yang responsif, mana hasilnya adalah pass. Untuk yang kedua itu, dia akan memilih tahun kurikulum, di mana yang diinginkan itu drop-down menu yang dapat menampilkan kurikulum yang dipilih, entah itu kurikulum yang 2014, 2019, ataupun 2024, dan di mana hasilnya pass. Lalu berikutnya, ada untuk yang bagian akademik. Yang pertama itu dia untuk mengakses halaman dosen, dan hasilnya itu halaman menampilkan daftar dosen yang dengan nama, email, dan link ke profil Google Scholar dosen. Hasilnya adalah pass. Lalu untuk yang kedua, untuk menampilkan halaman detail dosen. Dan di sini bisa dilihat untuk hasil yang diinginkan, halaman profil dosen menampilkan foto, riwayat, pendidikan, keahlian, dan tautan email atau Google Scholar dosen. Hasilnya adalah pass. Lalu untuk yang ketiga, membuat halaman mahasiswa, di mana nanti halaman akan menampilkan daftar mahasiswa dengan filter berdasarkan angkatan ataupun status. Lalu hasilnya adalah pass. Yang keempat, dia untuk memuat halaman alumni, di mana nanti halaman alumni harus berhasil dimuat dengan daftar alumni dapat difilter berdasarkan tahun kelulusannya dan hasilnya adalah pass. Lalu untuk yang kelima, bagian kompetisi, di sini nanti dia untuk yang pertama dia dapat memuat halaman kompetisi, di mana hasil yang diinginkan halaman kompetisi berhasil dimuat menampilkan daftar kompetisi beserta informasi seperti nama, tanggal, dan penyelenggara. Dan hasilnya itu adalah pass. Lalu berikutnya untuk melihat detail kompetisi, di mana sih nanti halaman detail kompetisi menampilkan informasi lengkap seperti deskripsi, brosur, dan daftar partisipan. Dan hasilnya adalah pass. Lalu yang ketiga, dia untuk melihat daftar partisipan. Nanti halaman partisipan kompetisi memuat nama, NIM, prestasi, keterangan, dan dokumentasi dari partisipan dengan baik. Dan hasilnya adalah pass. Dan untuk yang terakhir itu adalah bagian kontak, di mana nanti deskripsinya ini untuk memuat halaman kontak. Nah, hasil yang diinginkan itu halaman kontaknya berhasil dimuat dengan peta alamat kampus ITDAL yang berdasarkan Google Maps. Dan hasilnya adalah pass. Akan lanjutkan oleh teman saya untuk bagian admin. Baiklah, saya akan melanjutkan yang bagian tes skenario untuk admin panel. Yang pertama, untuk pada menu event, sini ada TCID, deskripsi, expected result, dan kriteria. Untuk TC 7001, pada deskripsi mengakses halaman manajemen event. Di sini
Hasil yang diharapkan itu halaman berhasil dimuat, menampilkan daftar event yang ada. Setelah dicoba, itu pass atau berhasil. Kemudian, yang kedua itu menambahkan event baru. Expert result-nya itu admin diarahkan ke formulir penambahan event dan data berhasil disimpan ke dalam database setelah dilakukan validasi. Kriterianya itu pass atau berhasil. Yang ketiga itu mengedit event. Dengan harapannya itu admin dapat mengubah informasi event dan melakukan perubahan disimpan setelah validasi. Setelah dilakukan itu pass atau berhasil. Lalu yang keempat, menghapus event dengan harapan sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan event berhasil dihapus setelah konfirmasi. Dan itu berhasil atau pass. Lalu yang kedua, pada menu berita. Di sini pada TC 8001 dengan mengakses halaman manajemen berita, harapan yang diharapkan yaitu halaman berhasil dimuat, menampilkan daftar berita yang ada dengan setelah dicoba itu hasilnya pass atau berhasil. Yang kedua, menambahkan berita baru. Expert result-nya itu admin nanti diarahkan ke formulir penambahan berita dan data berhasil disimpan setelah validasi. Kriterianya itu pass atau berhasil. Lalu yang ketiga, mengedit berita. Di sini expert result-nya itu admin dapat mengubah informasi berita dan perubahannya itu disimpan setelah validasi. Kriterianya itu pass atau berhasil. Dan yang keempat, menghapus berita, di mana expert result-nya itu sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan berita berhasil dihapus setelah dilakukan konfirmasi dengan kriteria pass atau berhasil. Yang ketiga ada mahasiswa. TCID yang pertama itu TC9001 dengan deskripsi mengakses halaman mahasiswa dengan expert result-nya itu halaman berhasil dimuat menampilkan daftar mahasiswa dengan kategori status dan angkatan. Kriterianya PES. Lalu yang kedua, TC9002 menambahkan data mahasiswa baru. Expert result-nya itu admin diarahkan ke formulir penambahan mahasiswa dan data berhasil disimpan setelah validasi. Kriterianya PES atau berhasil. Lalu yang ketiga, mengedit data mahasiswa. Di sini admin dapat mengubah informasi mahasiswa dan melakukan perubahan disimpan setelah validasi dengan kriteria PES atau berhasil. Lalu yang keempat, menghapus data mahasiswa. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan data berhasil dihapus setelah konfirmasi, yaitu PES atau berhasil. Lalu masuk ke modul utama, menu alumni. Di sini pada TC 1001 dengan deskripsi nanti admin mengakses halaman alumni, expert result-nya itu halaman berhasil dimuat dan menampilkan daftar alumni dengan kriteria PES. Lalu yang kedua, menambahkan data alumni baru. Di sini admin diarahkan ke formulir penambahan alumni dan data berhasil disimpan setelah validasi dengan kriteria PES atau berhasil. Yang ketiga, mengedit data alumni. Di sini admin dapat mengubah informasi alumni dan melakukan perubahan lalu disimpan setelah validasi dengan kriteria PES atau berhasil. Lalu yang keempat, menghapus data alumni. Di sini, sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan data berhasil dihapus setelah konfirmasi dengan kriteria PES atau berhasil. Lalu, modul yang kedua yaitu kompetisi. Dengan TC 11001, deskripsinya itu mengakses halaman kompetisi dengan expert result-nya itu halaman berhasil dimuat kemudian menampilkan daftar kompetisi. Di sini kriterianya PES atau berhasil. Lalu TC 11002 menambahkan kompetisi baru. Admin diarahkan ke formulir penambahan kompetisi dan data nanti berhasil disimpan setelah validasi. Di sini kriterianya PES atau berhasil. Lalu yang ketiga, mengedit kompetisi. Di sini admin dapat mengubah informasi kompetisi dan perubahannya itu disimpan setelah validasi dengan kriteria PES atau berhasil. Lalu menghapus kompetisi. Sistem tidak menampilkan konfirmasi ketika ingin menghapus data kompetisi dengan kriteria pas atau berhasil. Lalu, yang kelima, menambah partisipan. Admin dapat menambahkan data partisipan dan data berhasil setelah validasi. Lalu, dengan kriteria pas. Lalu yang keenam, itu mengedit partisipan. Admin dapat mengubah informasi partisipan dan data berhasil disimpan setelah validasi dengan kriteria pas. Lalu ada yang ketujuh, menghapus
partisipan. Di sini sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan partisipan berhasil dihapus setelah konfirmasi dengan kriteria pas. Lalu lanjut ke kurikulum. Dengan TCID yang pertama, mengakses halaman kurikulum. Di sini halaman berhasil dimuat menampilkan daftar mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang dipilih dengan kriteria pas. Yang kedua, menambahkan mata kuliah baru. Admin diarahkan ke formulir penambahan mata kuliah dan data berhasil disimpan setelah validasi dengan kriteria pas. Yang ketiga, mengedit mata kuliah. Di sini, admin dapat mengubah informasi mata kuliah dan perubahan disimpan setelah validasi kriteria pas. Lalu yang keempat, menghapus kurikulum. Di sini, sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan data kurikulum berhasil dihapus setelah konfirmasi dengan kriteria pas. Lalu di sini ada bagian profile. Pada TCID yang pertama, mengakses halaman visi misi dan sejarah. Expert resultnya itu halaman berhasil dimuat menampilkan informasi visi misi dengan rapi dan menampilkan informasi sejarah sesuai desain dengan kriteria pas. Lalu yang kedua, mengedit visi misi dan sejarah. Di sini admin dapat memperbaharui informasi visi misi dan sejarah dan perubahan itu berhasil disimpan dengan kriteria pas. Lalu di sini ada organisasi. Dengan TCID yang pertama itu mengakses halaman Himasti. Di sini halaman berhasil dimuat menampilkan struktur organisasi Himasti sesuai dengan desain kriteria pas. Lalu sini ada yang kedua, menambahkan data Himasti. Admin dapat menambahkan informasi organisasi dan data berhasil disimpan setelah validasi dengan kriteria pas. Lalu yang ketiga, mengedit data Himasti. Di sini, admin dapat memperbaharui informasi organisasi dan perubahan berhasil disimpan dengan kriteria pas. Lalu yang keempat, menghapus data Himasti. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan data berhasil dihapus setelah konfirmasi dengan kriteria pas. Lalu yang terakhir ada kontak. Yang pertama yaitu mengakses halaman kontak. Dengan expert resultnya itu halaman berhasil dimuat menampilkan informasi kontak dan peta kampus, peta tidal dengan kriteria pas. Yang kedua itu mengedit informasi kontak di mana admin dapat memperbarui informasi kontak dan perubahan berhasil disimpan setelah validasi dengan kriteria pas. Nah, berikut adalah eh, pada manual testingnya pada user panel. Dan ini merupakan tampilan manual testing pada admin panel. Sekian penjelasan dari manual testing akan dilanjutkan oleh teman kami menggunakan katalonnya. Ya. Jadi ini adalah untuk automation testingnya. Di sini kami menggunakan tools Katalon. Nah, untuk test case-nya di sini ada user panel dan admin panel. Yang pertama kita akan pergi ke user panel. Nah, di sini ada bagian fitur kompetisi. Nah, di sini kita akan ngecek untuk halaman kompetisinya. Yang pertama kita akan membuat test case-nya itu open browser dan mengklik ke URL yang telah kita buat di inputannya. Setelah itu kita akan setelah itu nanti akan klik otomatis ke span saja, klik ke navigasi kompetisinya. Nah, setelah itu kita akan melihat bahwa itu nanti akan terklik pada halaman kedua dan halaman ketiganya. Nah, di sini dia akan bergulir ke bawah untuk mengklik bagian yang kedua. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini akan ada eh, bahwasanya yang kita buat ini pas. Yang kedua itu ada untuk melihat detail kompetisi. Ini kita akan ngeklik bagian navigasi kompetisi dan Google Cloud. Setelah itu
maka browsernya akan terclose sendiri. Seperti test case yang telah kita buat seperti di sini. Nah, di sini dia akan membuka kembali pada bagian kompetisi dan ngeklik pada bagian judul kompetisinya ini. Hasilnya itu adalah pas. Nah, yang selanjutnya itu melihat partisipan dari si kompetisinya. Jadi setelah kita membuka navigasi kompetisi dan membuka judulnya, maka kita akan menggulir ke bawah dan ngeklik button lihat partisipan. Nah, setelah itu maka browsernya akan terclose sendiri jika semuanya pas. Nah, di sini setelah browsernya terbuka, maka dia akan pada bagian kompetisi. Nah, selanjutnya itu akan ngeklik pada bagian judul kompetisi. Nah, di sini adalah untuk melihat partisipannya. Selanjutnya itu pada fitur alumni. Nah, yang pertama itu kita akan ngecek untuk akses halaman untuk alumninya. Nah, di sini kita akan ngeklik pada bagian akademik dan memilih bagian alumni. Setelah itu kita akan ngeklik pada halaman untuk selanjutnya. Setelah semuanya pas, maka browsernya juga akan terclose sendiri. Nah, di sini dia akan menggulir ke bawah dan ngeklik pada button yang di bawah ini untuk halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat eh, halaman dari si alumni dengan cara memilih kategori berdasarkan tahunnya. Sebelum browsernya buka, di sini kita ada membuat untuk test case-nya. Dia nanti akan nge-select pada bagian semua, pada bagian tahun. Nah, setelah itu dia akan memilih pada tahun yang telah kita buat pada inputan di dalam test case-nya. Maaf, sepertinya terjadi error. Kita akan mengulang.
Nah, di sini pilih kategorinya sudah bisa. Dia akan memilih pada bagian tahun dan tahun 2024. Setelah itu ngeklik bagian terapkan. Nah, di sini bisa kita melihat alumni yang lulus pada tahun 2024. Setelah dari user panel, kita akan ke admin panel. Nah, di sini kita akan kembali mengakses kompetisi pada bagian adminnya. Nah, di sini sebelum masuk ke bagian halaman admin, kita akan melakukan login untuk adminnya. Setelah itu kita eh, membuat email dan password yang telah kita buat. Oh, pada bagian pilih kategori tadi terjadi error, itu karena masalah jaringan dan pada bagiannya itu tidak bisa terklik sendiri karena ada suatu hambatannya. Nah, di sini kita akan melihat yang pertama itu dia akan ngeklik pada bagian login. Nah, di sini emailnya akan dimasukkan sendiri dan juga begitu juga dengan passwordnya. Nah, setelah masuk ke login, kita akan klik pada itu akan terklik pada bagian kompetisinya dan selanjutnya itu kita akan tambah kompetisi. Pada tambah kompetisi ini juga sama seperti untuk mengakses halaman tadi, dia akan melakukan login terlebih dan menambahkan kompetisi sesuai dengan test case yang telah kita buat di sini. Jadi di dalam katalog itu untuk bagian loginnya ini kita akan membuat dia dalam eh, setiap per test case-nya karena dia tidak bisa membaca sendiri ketika kita sudah membuat terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat case setiap setiap case-nya itu, maka dia akan ada loginnya dulu. Nah, di sini kita akan masuk juga kepada bagian login admin. Nah, setelah login dia akan masuk ke pada kurikulum juga, pada kompetisi. Nah, setelah masuk kepada kompetisi, kita bisa melihat tambah kompetisinya. Sini akan ditulis untuk nama kompetisinya, terus penyelenggara, keterangan, link lebih lanjut, dan masukkan file gambar dari kompetisinya. Selanjutnya itu, sini ada untuk edit kompetisinya. Nah, di edit kompetisinya ini kita hanya masuk
masuk lagi sebagai admin, kita ngeklik button kompetisi, terus klik button edit, dan kita akan mencoba di sini untuk mengedit eh, penyelenggara dari si kompetisinya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam kompetisi dan button editnya akan muncul. Nah, di sini kita akan mencoba mengedit bagian penyelenggaranya menjadi Google Indonesia Murni Teguh. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat partisipan. Nah, di sini pada bagian kita sebagai admin bisa melihat partisipan yang ada di dalam daftar kompetisinya. Nah, di sini ada bagian lihat partisipan. Ini untuk partisipannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam test case tambah partisipan. Jadi di sini itu menambahkan partisipan, di mana kita akan memasukkan input NIM, nama, dan juga keterangan keterangan dari si kontestannya. Setelah itu, di sini kita bisa input pada gambarnya. Untuk gambar ini opsional. Setelah semuanya ter setelah semuanya terisi, maka datanya akan tersimpan di dalam partisipan. Nah, kita masuk ke bagian kompetisi lagi. Masuk pada bagian lihat partisipan dan eh, tambah partisipan. Jadi di sini jika kita isi pada bagian NIM, maka nama kontestannya ini akan terisi otomatis. Untuk bagian file gambarnya ini, dia opsional karena tidak semua partisipan memiliki foto untuk dikirim. Selanjutnya itu kita bisa untuk mengedit partisipan.
Setelah edit partisipan nanti, kita akan masuk ke hapus partisipan. Nah, ini adalah tampilan untuk edit partisipannya. Kita akan masuk ke lihat partisipan dan ngeklik button edit partisipannya. Setelah berhasil mengedit, maka eh, partisipannya akan menampilkan hasil editannya. Jadi sebenarnya di sini tadi dia ada untuk masuk ke dalam edit partisipan dan memasukkan file gambar, tetapi sepertinya di sini tadi terhapus untuk bagian test case-nya untuk memasukkan eh, gambar filenya ke dalam partisipan. Kita akan masuk ke dalam hapus partisipan. Nah, di sini dia juga akan melakukan aksi seperti yang sebelumnya. Nah, setelah login, kita akan masuk kepada bagian komputer sebelumnya. Setelah itu, kita akan melihat partisipan dan menghapus partisipan bagian yang Maria Laura Nasution. Setelah partisipan terhapus, maka browsernya akan terclose sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian fitur alumni. Di sini pertama kita akan mengakses halaman alumninya. Nah, pada bagian akses alumni ini juga kita di sini membuat test case. Yang pertama itu login, terus ngeklik pada bagian kompetisi, terus pada bagian alumni. Setelah itu kita akan melihat pada halaman-halaman selanjutnya di dalam si alumni. Nah, di sini dia akan melakukan kembali untuk admin. Nah, setelah login sebagai admin, maka akan membuka alumni.
Nah, setelah itu dia akan menggulir ke bawah untuk membuka pada halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke edit alumni. Nah, pada bagian edit alumni ini, kita akan mencoba mengedit bagian SK yudisiumnya. Nah, di sini juga akan melakukan login sebagai admin lagi. Kita akan pergi ke halaman alumni. Setelah itu, kita akan mengedit pada bagian SK yudisiumnya. Nah, setelah buttonnya diklik, maka di sini kita akan melihat bahwa SK yudisiumnya sudah terganti dari yang kita buat di dalam test case-nya ini. Selanjutnya itu yang terakhir itu Nah, di sini kita akan mencoba menghapus data dari si alumninya. Jadi di sini juga akan melakukan login sebagai admin. Setelah itu kita akan mencari ada bagian tahun lulus, yaitu tahun lulus yang 2026. Setelah itu kita akan menghapus pada bagian si alumninya. Nah, di sini kita bisa melihat dia akan login sebagai admin lagi. Dan masuk kepada halaman alumni. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan membuat pilih kategori tahun, yaitu tahun 2026. Setelahnya, kita akan menghapus pada bagian alumninya. Nah, semua case yang kita buat ini telah pas. Nah, bagian objek ini, kita melihat eh, di sini kita membuat bagian objeknya itu yaitu dari objek repository. Nah, di sini adalah bagian objek repositorinya dan ada test suite. Nah, test suite ini digunakan untuk ngetes si satu fitur itu secara langsung sekaligus. Jadi, misalkan yang kita lihat sebagai contoh yaitu tes untuk alumni pada bagian usernya. Dan di sini dia akan membuat tes secara langsung dari halaman alumni dan pilih kategori untuk si alumninya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu membuka browser dan membuka pada bagian
alumni. Nah, dia akan ngeklik pada bagian halaman keempat dan juga halaman 6. Nah, selanjutnya dia akan jalan sendiri untuk melanjutkan ke test case yang berikutnya, yaitu untuk pilih kategori. Nah, di sini dia akan kembali masuk ke halaman si alumni dan langsung pilih kategori berdasarkan tahun kelulusannya. Nah, di sini kita bisa melihat pada halamannya tahun kelulusannya ini sudah berbeda dari halaman yang sebelumnya. Nah, itulah untuk bagian yang test suite. Nah, di sini kami eh, menggunakan record web untuk mendapatkan test case yang kita mau. Jadi, hasil presentasi kami tentang automation testing.